Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar bagaimana membuat koneksi dan membuat model ya. Jadi ini dua dulu, koneksi dan model, karena nanti untuk materi-materi berikutnya kita akan selalu menggunakan koneksi dan model. Kita kembali ke Visual Studio. Saya buka yang tadi kuliah 2021 web service. Oke, ini kalau ada pertanyaan kayak gini dia saja. Nah ini sebenarnya kalau kita lihat skripnya sudah kok banyak banget, nggak apa-apa, emang ini strukturnya seperti ini. Nanti kita bisa bermain untuk rootnya, kita bisa bermain untuk viewnya gitu ya. Cuma ini kita akan buat koneksi dulu, terus yang kedua tadi membuat model. Oke, untuk koneksi kita akan menggunakan database MySQL aja ya, yang nanti sering kita gunakan. Nah sebelum itu ada sebuah library yang akan kita pelajari di sini, namanya Sequelis tulisannya gimana? Oh ini ya. Nah ini sudah berbasis ORM ya. Kita buka. Nah ini. Jadi ketika kita menggunakan library-nya Sequelis ini bisa terhubung dengan Postgres, bisa MySQL, bisa MariaDB, bisa SQL, bisa bahkan Microsoft SQL juga bisa. Jadi cukup satu library bisa digunakan untuk bermacam-macam database. Ini lebih enak ya. Jadi kita nggak perlu repot mikir gimana sih cara koneksi ke MySQL kalau nanti database-nya dua. Terus bagaimana kita bisa connect ke Postgres? Nah, cukup pakai satu library ini bisa beberapa koneksi. Oke. Kita ikuti aja, ini tinggal suruh install ini ya, kita copy. Nah, di Visual Studio Code itu sudah ada terminal ya di atas itu, tinggal diklik new terminal. Udah di sini tinggal di paste, di enter aja. Nah, ini akan melakukan mengunduh library dari Sequelis-nya itu. Oke, sambil ini menunggu selesai, kita baca dokumentasinya ya. Nanti ini yang keunduh versi 6 nih, versi 6 berarti dokumentasinya kita baca yang versi 6. Nah, saya juga belum pernah pakai yang versi 6 ya. Sebelumnya saya masih pakai versi 3 atau 4 gitu. Karena yang sebelumnya mau saya upgrade saya nggak berani, nanti takutnya malah crash ya. Oke, kita baca-baca sekilas dulu ya. Nah ini tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, nah ini kita masih butuh sebuah semacam driver ya. Jadi kayak kita punya laptop itu, kalau nggak ada driver audionya, nggak ada driver mungkin driver kamera, mungkin nggak bisa koneksi ya. Tapi kan sekarang kalau Windows itu kan banyak yang sudah kompatibel. Sama seperti ini kita juga butuh driver. Nah, pertanyaannya, servernya kita tuh pakai MariaDB atau MySQL ya? Kita cek ya. Ini saya buka SMPP saya. Teman-teman, saya kira SMPP sudah terbiasa lah. Oke, ini saya biar tahu versi MySQL atau MariaDB ya. Mungkin di sini tulisannya MySQL, tapi apakah ini MariaDB atau MySQL? Saya buka di admin MySQL-nya. Oke, kita cek. Oh, dia ternyata MariaDB ini. Saya kecilkan dikit. Nah, dia kan ternyata ini versinya adalah MariaDB. Meskipun ada beberapa yang tulisannya kok di sini MySQL. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Sebenarnya MariaDB itu kan programmernya juga dulu kerjanya di MySQL ya. Cuma karena MySQL sekarang dibeli Oracle, kemudian jadi berbayar, programmernya ini membuat merek sendiri. Jadi dia mengeluarkan MariaDB. Jadi MySQL dan MariaDB itu hampir sama ya. Bahkan kadang saya juga bingung bedanya di mana gitu. Kadang library-nya juga yang digunakan library-nya miliknya MySQL. Nah, ini kan PHP ekstensinya MySQL, dia bisa terhubung dengan MariaDB gitu. Nah pertanyaannya, ini mau pakai yang mana, MariaDB atau MySQL? Pengalaman saya
saya menggunakan MySQL bisa. Jadi meskipun database-nya di sini MySQL, database-nya MariaDB, tapi saya menggunakan library yang MySQL ini bisa. Gitu. Tapi kalau teman-teman bingung ya diinstal dua-duanya nggak masalah. Kalau bingung ya, karena kan kita tidak tahu misalkan program ini nanti sudah jadi mau dipakai orang lain kan kita nggak tahu orang lain itu atau klien kita itu dia servernya apakah database-nya MariaDB atau MySQL. Saya biasanya tak install dua-duanya aja, karena nanti kalau misalkan mau dijalankan pakai MariaDB ya jalan, pakai MySQL 2 juga jalan. Oke. Ini kita jalankan dua-duanya saja ya. Oke, tinggal di paste di salah copy lagi ya. Oke, copy aja. Oke, ini mengunduh ya. Oke, ini versi 2.30. Oke, kemudian yang MariaDB juga kita copy ya, meskipun nanti secara koneksi kita sebenarnya pakai salah satu ya sebenarnya. Nanti kita coba yang pakai MariaDB dulu koneksinya. Oke, ini ditunggu aja sampai selesai. Oke, sambil kita baca ya. Tapi nanti tolong perhatikan, kadang nginstal kayak gini gagal tapi Anda lanjutkan jangan ya. Jadi kalau berhasil tuh ini tandanya berhasil ini ya. Ini tandanya berhasil, tapi kalau ada pesan kayak gini ini di HP kan nggak apa-apa ya. Ini hanya semacam kayak ditemukan 4 mencurigakan ya, tapi nggak apa-apa ini ya. Oke, itu sudah. Kemudian kita buat koneksinya. Nah, ini kan koneksinya juga bisa bermacam-macam koneksi ini. Oke, ini berarti kita buat file saja ya. Kita buat file. Koneksinya mungkin kita taruh di luar aja. Ini kan ada banyak folder. Koneksinya kita taruh di luar aja. Klik kanan new file, kita kasih nama koneksi.js. Oke. Nah, disinilah kita akan membuat script dari koneksinya ini. Seperti itu. Nah, nanti koneksi ini kita buatnya cukup sekali ya. Jadi satu koneksi itu bisa dipakai berulang kali. Jadi nggak perlu nanti setiap halaman itu membuat koneksi, itu nggak perlu ya sebenarnya. Oke, ini kita bisa buat misalkan kita impor dulu nih, kita copy aja. Kita paste di sini ya. Nah, ini sudah langsung kebaca atau enggak? Nah, ini sudah kebaca ini. Nah, kemudian ini contohnya kan ternyata ada 3 option ya. Cara koneksi pertama seperti ini ya. Jadi menuliskan ini namanya drivernya, kemudian ini user passwordnya, kemudian add ini berarti hostnya, terus kemudian portnya berapa, baru belakangnya adalah nama database ya. Ini pilihan pertama. Cara kedua bisa seperti ini juga ya. Kalau ini biasanya untuk SQLite. Cara yang ketiga, saya lebih suka cara yang ketiga ini. Jadi lebih enak dibaca, karena kalau teman-teman baca ini kadang bingung, ini kok nulisnya ada .2 garis miringnya. Nah, ini kita pakai cara yang ini aja ya, kita copy, kita taruh di sini bawahnya. Nah, kebetulan kan ini masih localhost ya, jadi nanti hostnya ini localhost. Kalau teman-teman database-nya ada di server dan komputernya beda dengan di programnya, host itu bisa diganti IP ya. Oke, kita buat database-nya dulu ya. Kita buat database-nya, kita kasih nama misalkan web service. Oke, sudah kita buat ini web service, tapi tabelnya masih kosong, biarkan kosong aja ya. Oke, database-nya kita ganti web service, kemudian username bawaan SAM itu root, passwordnya SAM itu kosong, nggak ada passwordnya.
Kalau nanti teman-teman sudah production, biasanya ya ini usernya mengikuti yang ada di servernya. Kemudian hostnya localhost, ya localhost karena masih satu komputer yang sama. Kalau nanti server database-nya beda tempat, ya silahkan diganti. Kemudian dialek itu kayak ya tadi yang drivernya tadi. Ini kita pilih salah satu, apakah MySQL atau MariaDB atau Postgre atau Microsoft SQL. Nah, karena di tempat kita tadi sudah install dua-duanya, mau pakai MySQL atau MariaDB, ini bisa. Cuma kalau kita lihat di servernya tadi kan ini MariaDB ya. Nah, kita coba aja yang di sini MariaDB ya. Meskipun pengalaman saya itu pakai MySQL juga bisa. Ya, karena ya secara struktur sama kayak ini. Saya isi yang MariaDB saja. Oke, saya rapikan dulu. Kalau buat coding biar mudah dibaca tuh ya dirapikan kayak gini ya. Kalau pengen rapi lagi ya ini di enter boleh ya, di enter dan sebagainya. Tapi saya ngikutin yang contohnya tadi aja. Kemudian apakah ini nanti berhasil terhubung atau enggak? Cara memanggil koneksi dipakai yang bawahnya ini ya. Nah, di sini ada namanya try. Try itu kayak coba melakukan koneksi. Kalau nanti tidak ada error, maka ada pesan koneksi berhasil. Tetapi kalau ada error, nah nanti kita munculkan errornya, pesan error, kemudian dimunculkan sebenarnya errornya apa sih gitu ya. Ini kita copy aja, kita copy taruh bawahnya. Oke. SQL ini harus sama dengan yang di atas ini ya. Kalau ini diganti koneksi ya ini berarti koneksi juga ya. Ya gitu ya, karena ini hanya variabel konstanta ya, bisa diganti. Tapi yang ini jangan, karena ini kan sudah dari library-nya. Kemudian ada await itu adalah tunggu, jadi menunggu ini selesai dulu baru proses berikutnya. Ibaratnya kalau kita tidak ditunggu, nanti takutnya ketika koneksi atau servernya itu agak lemot, server database-nya ya agak lambat, takutnya koneksi belum berhasil tapi sudah proses ke berikutnya, takutnya seperti itu. Oke, mungkin kita kasih ini log ya. Log itu nggak muncul di tampilan browsernya, tapi nanti muncul di CMD. Jadi yang tahu itu hanya programmernya. Kita save ya, kita simpan. Kemudian ini SQL secara defaultnya itu selalu menjaga koneksinya ya. Jadi semua koneksi semua query yang terjadi itu menggunakan koneksi yang sama. Tapi teman-teman misalkan jika membutuhkan koneksi langsung di close, itu nanti bisa memanggil perintah SQList close ya. Tapi saya jarang pakai perintah ini karena nanti kalau di close ya koneksinya putus nih ya. Meskipun nanti sebenarnya boleh setiap proses koneksi dibuka terus di close lagi boleh sebenarnya gitu ya. Tapi ini sementara yang close tidak kita gunakan dulu. Oke, kita koneksi ini akan kita panggil di file app.js ya, artinya biar nanti ketika nanti dijalankan koneksi ini akan kebaca atau langsung dijalankan ya. Meskipun nanti sebenarnya koneksi itu manggilnya nggak di app ya sebenarnya. Saya terbiasa manggil koneksi itu contohnya misalkan ini kita lihat ya, ini kan index itu manggilnya menggunakan use ini. Berarti mungkin koneksinya saya panggil di index saja ya. Kita panggil di ini root index ya. Kita coba misalkan kita panggil di sini koneksinya itu, nah, kita akan cek nanti apakah koneksinya berhasil atau tidak. Kita panggil ya di sini ya. Misalkan kita kasih nama koneksi, karena indeks ini letaknya di dalamnya folder root dan koneksi ini ada di luarnya root, maka ngetiknya harus seperti ini. Titik 2 ini artinya keluar dari folder root ya, keluar dari folder root, terus garis miring baru memanggil koneksi.js seperti itu.
Oh, ini ada yang kurang kayak gini ya, harusnya ngetiknya gini, paket requit. Seperti ini. Jadi ini dipanggil, tetapi ini belum warnanya kan beda ya, karena tidak digunakan ya. Oke, mungkin kayak gini dulu. Coba kita jalankan ya, npm start. Nanti kalau gagal pasti ada error. Nah, betul ya, ada gagal. Oke, await hanya ini sorry ini ada await, sorry. Kita cek di koneksi. Karena ini harusnya kan ada di dalam function ya. Oke, mungkin awaitnya saya hapus dulu, karena ini saya nggak buat function di sini. Harusnya kalau dari ini dikatakan await bisa berjalan hanya di dalam function yang ada asinkronnya. Ini tadi mohon maaf karena kita ngetiknya nggak pakai function, jadi ini di error. Jadi awaitnya kita hapus dulu. Oke, kita jalankan lagi. Nah, ini ada pesan koneksi has been established sukses ya, ini sesuai pesan yang di sini. Ini nanti kalau pesannya diganti ya di sini tulisannya ganti. Kemudian ini ada info this database engine versi is not support. Please update your database server. Nah, ini ya sebenarnya support juga sih sebenarnya. Karena di sini mungkin ada beberapa yang sudah nggak support ya. Tapi kan kita tidak tahu yang nggak support yang apa. Mungkin suruh ngecek ini pakai node min trace deprecation, nanti apa saja yang nggak disupport gitu. Coba kalau saya pakai MySQL ya, ini saya close dulu, Ctrl C. Kalau ini kita gunakan MySQL, apakah nanti juga ada pesan seperti itu? Kita jalankan lagi. Wah, malah nggak ada pesannya. Nah, ini yang saya katakan, meskipun servernya MariaDB, dialeknya MySQL malah nggak ada warningnya ya. Berarti ya udah kita gunakan yang MySQL aja karena nggak ada warning ya. Kalau ini kan ada warning ya, meskipun sebenarnya nggak bermasalah, tapi kan kita tidak tahu nanti warningnya itu apa gitu ya. Oke, ini sudah sukses terhubung ke database. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung komentar aja ya, atau langsung tanya di di videonya, di komentar ataupun di WA. Oke, terus berarti selesai untuk koneksinya. Ini saya Ctrl C dulu ya biar berhenti servernya. Berikutnya kita akan membuat model ya. Jadi kita bisa lihat di sini model. Oke, sebentar, saya tadi yang await tadi, coba yang di sini. Tidak ada, ini hanya keterangan aja ya. Oke, berarti lanjut ke model. Nah, ini disampaikan bahwa model itu gambaran atau pendefinisian dari sebuah tabel ini ya. Jadi saya ulang ya, model itu abstraknya atau penggambaran dari sebuah tabel yang ada di database. Artinya model itu bisa mewakili ya, tapi bukan menggantikan, mewakili antara data atau tabel yang ada di database. Nanti cara model definisinya seperti ini. Ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan define, yang kedua adalah turunan atau menurunkan dari model ya. Tapi kalau saya lebih suka yang cara atas, lebih lebih simpel ya. Kalau yang cara pertama, yang atas yang biasa saya pakai seperti ini ya, tapi cara yang kedua seperti ini. Nanti teman-teman suka yang mana, tapi saya sebenarnya suka yang atas ini aja ya. Itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama ini nih, ada namanya freeze table name true. Nah, ini maksudnya gini, kadang kita kalau nulis define user itu nanti di database itu tabelnya namanya jadi users, ada s-nya, belakangnya itu ada s-nya.
Atau kalau kita membuat tabel model mahasiswa, nanti di database tuh tabelnya namanya mahasiswa gitu. Kalau nanti kita buat misalkan dosen, ya nanti databasenya tabelnya namanya menjadi dosens, ada S-nya belakangnya. Nah itu kadang kita bikin bingung gitu ya. Makanya nanti kita buat freeze tabelnya, kita buat true biar apa yang kita definisikan di sini nama tabelnya juga persis dengan yang ada di sini. Seperti itu ya. Oke, kita define aja sebentar di atas tadi ya. Oke, ini ya kita copy aja. Oke, kita copy scroll. Lognya mungkin nggak usah aja ya, nanti kebanyakan log. Nanti ini sampai sini aja kita copy. Nah sebenarnya bisa aja kita buat folder di sini file model di sini, cuma kita biar lebih rapi saja kita buat folder dulu ya. Buat folder kita kasih nama models ya, ini saya tambah S biar ngikutin yang bawahnya ini ya. Ini kan roots views ya, ini kita buat model. Yang pertama, karena nanti materi minggu depan itu kita belajar namanya JWT atau membuat login. Nah, kita di sini modelnya kita buat user ya. Kita buat kecil boleh, besar boleh, kecil aja lah ya. User mau pakai S atau enggak monggo, yang penting jangan lupa. Ini kita pakai S aja ya. Itu. Nah, itu models users ya. Kalau nanti nggak ada S-nya ya monggo boleh. Oke, itu. Misalkan Pak, kalau nggak user gimana boleh? Misalkan kita ganti akun atau pengguna atau yang lain, silakan, nggak apa-apa ya, boleh diganti. Oke, kemudian untuk model ini kita kan butuh namanya koneksinya kemana. Ini kan contohnya koneksinya kan SLLite, padahal tadi kita koneksinya menggunakan ini gitu ya, menggunakan ini. Nah, ini kita bisa panggil aja di sini. Kita panggil sebenarnya sama seperti yang di indeks tadi ya. Copy aja ya, di copy aja. Copy. Jadi ini saya hapus. Saya ganti koneksi. Nah, koneksi ini kita bisa mendefinisikan ya. Jadi square sini kita ganti koneksi. Nah, seperti ini. Jadi kita mendefinisikan model user ya. Kemudian atributnya apa di sini? Nah, ini kita komentarnya saya hapus ya. Komentarnya. Oke. Terus isinya apa aja? Nah, secara default primary key-nya ini akan berupa ID ya. Meskipun tidak kita definisikan, tetapi boleh juga misalkan nanti mahasiswa kan primary key-nya NIM. Padahal NIM itu kan secara nama kolomnya aja bukan ID. Jadi nanti misal kalau kita buat model yang pengen primary key-nya bukan ID ya harus kita definisikan. Tapi yang kasus ini kita ID-nya kita pakai yang bawaan aja, nanti auto increment-nya. Ini kita ganti nama saja ya. Nama tipenya seperti ini, data tipe .string, diizinkan null false, artinya tidak boleh kosong, harus ada isinya. Kemudian ini misalkan kita buat level ya. Level misalkan integer ya, kita buat integer aja. Integer. Terus satu lagi misalkan password ya, kita password pakai yang untuk level ini kita kasih juga tidak diizinkan kosong gitu, harus ada isinya. Oke, koma lagi, mungkin nama, level sama password ya. Oke, password itu biasanya string juga, kita copy. Oke, seperti ini. Oke, agak saya turunkan. Nanti untuk scriptnya saya share juga ya. Oke, ini berarti saya naikkan gini aja biar agak rapat. Berarti password. Oke, kemudian tadi yang saya sampaikan ini ya,
Jadi freeze tabelnya kita truekan ya. Artinya apa yang kita definisikan di atas ini yang define user, nanti nama tabelnya juga user. Karena kalau nggak kita buat true, nanti nama tabelnya ada S-nya, itu kadang kita bikin bingung. Apalagi kalau nama modelnya kelas gitu kan, nggak mungkin kelas S-nya double, nggak mungkin. Itu pasti S-nya tetap satu kelas gitu. Oke, berarti kita masukkan ke sini. Oke, ini kita save, sudah selesai untuk definisi modelnya. Jadi nanti dengan menggunakan koneksi, kemudian kita definisikan nama modelnya adalah user. Nah, nanti nama tabelnya juga akan mengikuti ini. Terus ada satu perintah lagi yang belum, tadi lupa. Oke. Boleh, contohnya juga nggak ada contohnya ya. Oke, berarti saya tambahkan sendiri. Kita tambahkan namanya modul.export. Yang diekspor adalah user. Nah, kenapa harus seperti ini? Karena ini kita buat file terpisah ya. Kalau nanti filenya jadi satu dengan yang app tadi, nggak apa-apa codingnya. Tapi kan karena ini kita pisah di file berbeda, ya harus kita kasih modul.export nama konstantanya atau nama variabelnya. Gitu. Ini nama variabel atau konstanta tidak harus sama dengan yang di sini ya. Mau diganti ABC atau yang lain boleh. Cuma kita biar enak bacanya ya kita buat sama aja. Oke, itu kemudian pertanyaannya, bagaimana kita membuat tabelnya? Bagaimana kita membuat tabelnya? Nah, kita baca berikutnya, ada namanya model sinkronisasi. Nah, ini artinya ketika nanti contoh ini, nah ini sudah ada penjelasannya. Yang pertama, ketika nanti usernya kita sync pakai cara yang atas ini, tabelnya akan dibuat jika tabelnya belum ada ya, artinya kalau nanti tabelnya sudah ada di database itu di skip gitu ya. Terus yang kedua, ada perintah sync juga, tapi ada parameter force true. Ini artinya tabel akan dibuat dan tabel yang sebelumnya itu akan dihapus ya. Jadi ini kalau yang kedua ini saya malah takut ini ya, karena nanti misalkan kita jalanan ulang padahal tabelnya sudah ada datanya banyak dan data penting kok tiba-tiba dihapus ya, wassalam nanti ya. Atau cara yang ketiga, kalau cara ketiga ini ada alter true, artinya ketika nanti tabelnya sudah ada, ternyata ada kolom yang mungkin berbeda atau berubah, maka akan diedit ya. Contohnya misalkan sebelumnya kan nama, level, password ya sudah kita jalankan, sudah kita sinkronkan, dan di PHP adminnya itu sudah ada tabel user. Nah, suatu saat atau setelah kita sinkronkan, ternyata oh ini butuh satu kolom lagi ya, misalkan mungkin token atau mungkin yang lainnya, maka tabel user itu tidak dihapus tapi akan diedit atau diupdate sesuai kolomnya atau tipe data yang berubah gitu ya. Mungkin kita gunakan yang user ini dulu ya. Terus mungkin itu, kemudian ada lagi sebenarnya ini timestamp ya. Ini secara default Sequelist otomatis menambahkan kolom create add sama update add. Nah, ini nanti juga biar jadi kebiasaan ketika nanti teman-teman membuat tabel itu kolomnya sebenarnya nanti ada kolom namanya created add sama update add. Itu akan mengetahui data itu dibuat kapan dan diupdate kapan. Terus ada satu lagi namanya paranoid. Nah, sebentar, ada nggak di sini paranoid? Oh, nggak dibahas ya. Itu nanti aja. Kalau kasus ini mungkin nanti kita akan bermain di relasi tabel juga. Kalau paranoid itu misalkan datanya dihapus, sebenarnya nggak dihapus ya. Jadi hanya ditandai bahwa data itu dihapus ya. Karena beberapa contoh misalkan tabel
transaksi pembayaran atau transaksi penjualan. Kalau dihapus datanya kan nanti hilang ya. Padahal secara secara data sebuah transaksi itu nggak boleh dihapus sebenarnya ya. Tapi kalau pakai Swellist itu bisa. Jadi nanti kita buat kalau dihapus datanya nggak kehapus beneran. Jadi kayak disembunyikan gitu. Nah suatu saat misalkan kok transaksinya dihapus padahal kita butuh transaksi itu. Ya. Nanti programmernya atau database administratornya bisa mengembalikan yang kehapusnya tadi. Tapi itu nanti dulu aja ya. Oke, jadi nanti ini tidak perlu kita setting karena secara default sudah langsung ditambahkan gitu. Oke, itu ya. Kemudian bagaimana cara sinkronnya? Nah, tadi mana sinkronnya? Kembali ke atas. Oh, ini sinkron semua. Nah, ini bisa coba kita pakai cara yang ini ya. Oke, ini kan ada yang user, ini berarti per tabel ya. Kita gunakan semua model sekali ya, bisa pakai ini. Ini awetnya nggak usah kita gunakan dulu ya, karena kita belum pakai fungsi. Nanti kalau pakai fungsi baru kita tambahkan. Sementara gini dulu. Nah, kira-kira apakah kalau kita tambahkan di sini bisa atau enggak ya? Kita coba dulu. Nah, ini tidak force ya, tadi apa tadi? Alter ya. Kita gunakan yang alter. Oke, kita coba apakah nanti bisa langsung terupdate atau tidak. Kalau enggak mungkin kita salah tempatnya mungkin ya. Oke, kita jalankan lagi terminalnya tadi di mana? Hilang ya. Kita buka lagi terminalnya. npm start. Oke, kita cek juga ya di PHP adminnya apakah berhasil dibuat atau tidak. Oh belum, berarti sebentar, ini berarti ada yang salah. Atau mungkin ini karena belum dipanggil ya, mungkin ya. Kita panggil di user misalkan ya. Tadi kan kita di index ya, coba kita panggil di user. Berarti kita panggil var user misalkan. Salah. Nah ini sama ya, karena user itu ada di folder roots, itu harus keluar dulu pakai -2, keluar dari folder roots ini, kemudian masuk ke folder model. Berarti kita ketik folder modelnya, terus manggil user.js. Jadi .js nya nggak usah ditulis ya, cukup gini aja udah ngerti gitu ya. Oke, kita save. Saya baca dulu user tadi manggilnya seperti apa di app. Oh, manggilnya nih pakai user ya. Oke, kita jalankan ulang. Enter. Wah, ini ada error apa ini? Koneksi defend. Ya, ini kelirunya kelihatannya di koneksi tadi, lupa nggak diekspor ya. Nih, sama seperti model ini, harusnya kan ini diekspor. Kenapa diekspor tadi sudah saya sampaikan, karena filenya kita buat berbeda, jadi kan belum diekspor. Nah ini tadi yang salah saya. Berarti ini kita copy, jadi kita ekspor objek dari atau variabel Swellist-nya ini, kita save ya. Nah itu mungkin kenapa ini sudah nggak ada tandanya ya, kenapa nggak bisa tadi, karena emang lupa di koneksinya tadi tidak kita kasih modul ekspor. Oke, kalau ini harusnya bisa ini. Nah, ini sudah berhasil ya. Create tabel jika tidak ada. Nah, kita cek di database-nya sudah ada satu tabel namanya user. Nah, kita cek strukturnya. Nah, ini ID-nya integer, ini otomatis ya, auto increment. Nama varchar otomatis 255, levelnya juga integer, secara default sesuai angka maksimalnya. Oke, itu ini sudah langsung jadi tabelnya di sini ya. Ini sudah ada lognya bahwa
proses ini itu tidak perlu kita buat tabelnya, secara otomatis tabelnya sudah ada. Kalaupun nanti teman-teman merubah struktur tabel terus dijalankan ulang, nanti di sini akan berubah sendiri. Seperti itu ya. Oke, selesai sudah untuk materi model. Sebelumnya nanti materi berikutnya akan kita buat login menggunakan JWT, yaitu JSON Web Token ya. Oke, sebelum saya tutup, mungkin ini sedikit pengantar lagi. Bagaimana sih menampilkan data yang ada di tabel? Nah, kita ngedit ini aja. Ini kan root ya, tapi ini nanti materi minggu depan sebenarnya. Oke, ini saya ganti misalkan menampilkan data atau ini keterangannya get tampil data. Ini materi minggu depan, cuma ini sekalian aja untuk gambaran apa sih nanti yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, di sini nanti kita akan buat beberapa root ya. Ada root namanya ada root yang bentuknya untuk get, ada yang post, ada yang put, sama yang del. Jadi nampilin, menambah, mengubah, dan menghapus. Nah, di sini kita tinggal memanggil usernya ini ya, kita panggil user dot get dot fan all. Ini sudah muncul ya, mau fan all atau fan and count all dan seterusnya. Mau pakai yang ini bisa. Jadi cari dan jumlahnya. Coba kita pakai yang bawah ya, coba ya. Saya jarang pakai ini sih. Biasanya saya pakainya yang fan all. Cuma ini saya pengen nyoba yang cari dan jumlahnya berapa untuk semua datanya gitu. Oke, terus then itu artinya setelah didapatkan datanya, kemudian apa? Nah, kita panggil, misalkan kita buat variabel data. Nah, kalau di JavaScript tuh data sama dengan panah itu artinya function ya. Ini sebenarnya ditulis kayak gini biasa ya. Function dalam kurung data terus kurung kurawal gini biasanya bisa. Cuma bisa diketik lebih singkat, cukup dengan data sama dengan lebih besar terus kurung kurawal buka. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melakukan namanya pencetakan. Res, kalau tadi kan send ya di contoh sebelumnya, ini saya rubah jadi JSON. Karena di sini nanti kita formatnya akan lebih banyak ke JSON. Kurung buka, kurung kurawal. Nah, di sini ini juga materi minggu depan, tapi saya sedikit penjelasan aja. Kita bisa menambahkan misalkan error. Nah, kalau kita atau status. Ini sebenarnya tergantung kita ya. Misalkan statusnya kita buat true, berarti tidak ada kendala ya. Kemudian setelah status mungkin pesan kita tulis berhasil tampil misalkan. Terus satu lagi tadi apa? Data ya. Data, ngambil data. Jadi yang depan ini maksudnya data atribut di JSON-nya, sedangkan data yang di belakang itu ngambil yang di atas ini. Oke, itu kemudian kalau error kita tambahkan sini. Tadi kan ada then ya, ini kan then. Kalau error berarti di sini kelanjutan dari then itu kita bisa menggunakan catch. Nah, misalkan ini kita buat salahnya bahasa Indonesia saja ya. Sama seperti tadi, pakai sama dengan lebih besar. Nah, di sini kita bisa sama kayak gini, kita copy aja. Nah, ini kita buat pesan aja di sini. Saya rapikan dulu. Misalkan statusnya false, berarti ini ada kendala. Terus pesannya adalah gagal tampil. Gagal tampil. Kalau nampilin data dengan cara kayak gini biasanya jarang ditemukan kesalahan ya, kecuali tabelnya dihapus ya. Ini datanya kosong, berarti saya pakai tanda
kurung siku, buka ditutup tapi kosongan, jadi nanti datanya kosongan. Terus gagal tampil ini mau saya tambahkan errornya apa sih gitu loh. Ini kita tambahkan di belakangnya aja ya, kita gabungkan dengan salahnya dot, kita bisa menampilkan dengan menggunakan message. Nah ini artinya pesannya apa dari errornya itu, kita simpen ya. Oke, kita yang di bawah ini kita Ctrl C dulu, kita jalankan ulang npm start. Oke, terus kita jalankan tadi garis miring user enter. Nah ini berhasil tampil ya, datanya jumlah countnya 0, row-nya ini gitu. Nah seperti ini, bisa juga menampilkan jumlah datanya, kemudian row-nya gitu. Ini juga bisa dirubah strukturnya, misalkan pengen lebih rapi lagi gitu ya. Ini kita bisa datanya kita buat dot row gini, kemudian misal kita countnya atau jumlah barisnya tadi atributnya count ya, berarti ini data dot count, seperti ini juga bisa. Ini kalau kita jalankan ulang npm start. Oke, kita refresh ya. Nah ini jadi bisa seperti ini, jadi status true, pesannya berhasil, datanya nanti apa, jumlahnya berapa. Nah ini untuk demo saja ya, ini mungkin manual dulu, di datanya saya input manual sementara ya. Nanti kalau minggu depan baru kita bisa nambah cara nambah, cara ngapus, cara ngubah. Oke, seperti ini dulu, kita go. Oh sorry, ini ada, saya ulangi karena manual ya, harus ini ya, harus benar yang inputnya. Oke, kita isi, tapi nanti di Sequelist otomatis untuk create add sama update add-nya. Oke, kita go. Sudah berhasil ya. Kita jalankan lagi, ini kita refresh. Nah, ada dua data ternyata. Tadi ini data yang pertama, ini data yang kedua. Nah, strukturnya seperti ini nanti tampil web service-nya. Ada data, ada jumlah data gitu. Nah, itu untuk materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah ini mudah dan sangat bermanfaat nanti untuk teman-teman ketika nanti ngerjakan skripsi atau tugas akhir, atau bahkan untuk project juga bisa. Karena ini kita lihat aja kecepatannya berapa ya, 6,691 milisecond. Nah, padahal 1 detik itu 1000 milisecond. Ini aja 6, ya. Ini bukan 6000 loh ya, 6, berarti sepersekian detik ya. Cepet banget gitu ya. Ini baru lokal. Kalau teman-teman nanti yang pakai server itu ya, dari servernya kan pasti Linux atau apa itu pasti lebih cepat lagi. Kalaupun agak lambat itu mungkin ya koneksi internetnya. Oke, itu untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan akan kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.